Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana mengelola data spasial di dalam DBMS PostgreSQL. Nah, pada video kali ini kita akan memulai dari awal, dari mulai proses instalasi sampai dengan bagaimana data bisa tersaji di software untuk visualisasi data spasial. Tujuan kita kali ini yang pertama menyiapkan lingkungan untuk pengelolaan data spasial yang nanti akan kita simpan di dalam DBMS PostgreSQL. Kemudian yang kedua, kita import data spasial, sampel data spasial ya, ke dalam database PostgreSQL. Kemudian yang ketiga, kita akan memulai menggunakan QGIS untuk menampilkan data spasial yang tadi sudah kita simpan di dalam PostgreSQL. Nah, adapun komponen yang harus kita pasang itu kira-kira seperti ini diagramnya. Sebenarnya kalau kita lihat urutan memasang nanti, itu kita akan pasang PostgreSQL server dulu. Kemudian di database server PostgreSQL kita akan tambahkan extension PostGIS, karena sebenarnya PostgreSQL itu tidak by default ya, atau secara bawaan itu tidak mendukung data spasial. Dengan bantuan extension PostGIS inilah kemudian PostgreSQL bisa kita gunakan juga untuk menyimpan dan mengelola data spasial. Nah, kemudian kita juga perlu database manager. Ini hal ketiga yang perlu kita pasang adalah database manager. Dalam hal ini kita akan menggunakan pgadmin versi 4. Nah, pgadmin ini adalah tools khusus yang dibuat untuk DBMS PostgreSQL. Kemudian berikutnya kita akan pasang QGIS desktop. Ini untuk keperluan kita nanti melihat seperti apa sih tampilannya data yang sudah disimpan di PostgreSQL dan menggunakan extension PostGIS tadi. QGIS desktop ini akan kita koneksikan ke PostgreSQL server untuk nanti bisa kita gunakan sebagai alat memvisualisasikan data yang sudah masuk di database PostgreSQL. Nah, untuk keperluan ini kita perlu sampel data. Nah, makanya poin kelima yang harus kita siapkan juga adalah data sampel. Nah, data sampel ini nanti kita akan download aja data dari OpenStreetMap yang sudah diekstrak oleh GeoFabric ya. GeoFabric ini mengekstrak data-data dari OpenStreetMap, kemudian dia kelompokkan berdasarkan region. Nanti kita ambil salah satu bagian dari wilayah Indonesia. Jadi langkah-langkahnya yang akan kita lakukan sekarang adalah, pertama kita akan download ini installer PostgreSQL, PostGIS, dan pgadmin. Ini kebetulan sudah ada bundelan dari Enterprise DB ya. Nanti kita download dari sana. Kemudian yang kedua, kita akan download juga QGIS desktop dari qgis.org. Kemudian kita ambil berikutnya data sampel dari geofabric.de. Ini kita langsung download aja dulu ya. Pertama kita download dulu installer PostgreSQL dari situs Enterprise DB. Kita ambil yang untuk Windows ya. Kita dalam hal ini kita mencontohkan menggunakan Windows. Kita ambil aja versi yang 13.4. Nah, versi 13.4 ini itu sudah menyertakan bundle tadi pgadmin, kemudian PostGIS extension. Yang ini, yang versi 14 ini, kalau saya lihat kondisinya saat ini itu belum menyertakan bundle tadi, sehingga kita ambil yang versi 13.4 aja. Ini download dari sini. Nah, kita akan dapat file nanti PostgreSQL 1342. Kemudian selain itu kita juga akan download QGIS desktop dari sini, dari qgis.org. Kita download, kita ambil yang QGIS standalone installer aja. Kemudian satu lagi, kita harus ambil sampel data juga. Ini dari geofabric.de. Di sebelah sini ada tempat untuk download. Nah, dalam contoh ini kemarin saya menggunakan data Asia,
kemudian Indonesia, kemudian Nusa Tenggara. Nah, kita ambil yang bentuknya shape file di zip. Jadi kita ambil versi ini ya, SAP zip. Nah, ini tunggu sampai proses downloadnya semuanya selesai. Setelah kita selesai download, kita akan punya 3 file ini nanti. Pertama, installer PostgreSQL dan pgadmin serta PostGIS. Kemudian kedua, installer QGIS. Dan ketiga, data sampel untuk wilayah Nusa Tenggara. Ini teman-teman boleh ngambil wilayah yang berbeda ya untuk sampel. Tapi diambil yang versi zip SAP ini aja. Ini hasil download sudah saya susun dalam folder-folder seperti ini. Yang pertama ini installer ya, installer PostgreSQL, kemudian installer QGIS, dan kemudian ada lagi di bagian data OSM yang Nusa Tenggara. Nah, data OSM Nusa Tenggara ini sebenarnya satu bundle tadinya ketika di-download dari GeoFabric, tapi saya pisahin. Ini data OSM yang hanya Bali saja. Nanti akan kita coba dalam contoh ini bagaimana memasukkan data-data sampel untuk wilayah Bali ini ke dalam PostgreSQL dan kemudian nanti kita lihat dari QGIS. Kita lanjut teman-teman dengan proses instalasi PostgreSQL dulu nih. Klik next. Ini biarkan aja ya, nggak perlu diubah. Dia akan nyimpen di C program files PostgreSQL 13. Nah, ini penting nih. Semuanya dicek aja ya, teman-teman. Jadi PostgreSQL kita pasang, pgadmin kita pasang, Stack Builder juga harus kita pasang. Stack Builder inilah yang nanti akan memasang extension yang dibutuhkan. Dalam hal ini kita akan pasang PostGIS extension. Ini baru next. Data juga biarin aja, nggak perlu kita ubah. Nah, kemudian ini password yang harus kita isikan adalah password yang akan kita gunakan nanti sebagai password administratornya PostgreSQL. Jadi user administrator untuk PostgreSQL itu pasti namanya Postgres. Ini kita nggak bisa ngubah ya. Nah, passwordnya kita isikan sekarang. Ini terserah teman-teman mengisikan apa, tapi harus ingat ya, karena ini akan kita gunakan lagi nanti ketika kita mengelola database-nya. Next. Port defaultnya adalah 5432, kita biarin aja. Ini juga kita biarkan aja. Nah, prosesnya lumayan nih. Bisa ditunggu sambil ngopi misalnya. Nah, sekarang kita akan menjalankan Stack Builder. Stack Builder itu adalah tools untuk memasang komponen-komponen tambahan bagi PostgreSQL secara otomatis. Jadi nanti kita tinggal milih aja komponen apa yang mau dipasang. Nah, ini dipastikan terpilih ya, kemudian baru kita selesaikan proses instalasi Postgre-nya. Kita masuk sekarang ke Stack Builder. Nah, kita akan ditanya, kita mau masang komponen tambahan itu di Postgre yang mana? Nah, ini Postgre yang tadi kita pasang ya, PostgreSQL versi 13 di port 5432. Ini proxy server, nggak perlu kita isi. Kemudian dia ngecek nih si Stack Builder, ada komponen apa aja yang perlu. Nah, yang perlu kita pasang adalah spatial extension ini nih. Ini PostGIS, kita ambil aja yang versinya lebih baru. Kita ambil PostGIS versi 3.1. Nah, ekstensinya ini aja yang kita pasang. Next. Kemudian di mana nih download direktorinya? Kita bebas aja sih mau naruh di mana ya. Next. Ini proses download sudah selesai. Berikutnya kita udah siap untuk masang extension PostGIS. Ini jangan sampai di skip ya. Jadi ini biarkan uncheck. Kemudian kita klik next lagi. Kita sekarang masang PostGIS bundle 314 di atas PostgreSQL versi 13. Agree.
Kita nggak usah create spatial database ya, supaya nanti kita bisa belajar juga bagaimana membuat database spasial dari awal. Ini klik next, diinstal di tempat kita menginstall PostgreSQL tadi. Tunggu lagi. Ini untuk setiap pertanyaan ini kita jawab yes aja semua ya. Misalnya ngeset environment variable, mengaktifkan driver untuk data raster, yes aja semua. Nah, masang PostGIS sudah selesai, kita tutup. Proses pemasangan PostgreSQL udah selesai. Nah, sampai tahap ini kita sudah menyelesaikan proses pertama nih. Jadi kita sudah masang Postgres, sudah masang PostGIS, sudah masang pgadmin. Nah, berikutnya kita akan pasang QGIS Desktop. Ini installer QGIS Desktop. Klik next aja terus. Udah selesai instalasi QGIS. Klik finish. Sekarang kita pasang shortcut ya di taskbar supaya memudahkan kita akses nanti QGIS Desktop ini. Kemudian pgadmin. Pintu taskbar. Nah, ini kita sudah punya QGIS Desktop, punya pgadmin. Kita coba dulu ya. Ini kita buang aja. Ini kita coba jalanin pgadmin. Nah, pada saat pertama kali dijalankan, pgadmin minta kita untuk ngeset master password. Buat aja teman-teman ya yang mudah diingat. Nah, kemudian sekarang kita akan tambahkan koneksi ke server. Kita klik kanan di sini, create server. Ini sebenarnya bukan membuat server ya, tapi tapi membuat definisi koneksi ke server kita. Kita namakan saja ini PostgreSQL 13. Koneksinya ke localhost atau 127.0.0.1. Ini IP lokal kita ya, 127.0.0.1 ini. Kemudian username-nya yang mau kita pakai adalah Postgres, karena memang baru ini ya. Jadi username yang baru terdaftar di PostgreSQL server itu baru satu, yaitu user adminnya dia, Postgres. Kita isikan passwordnya. Ini password yang tadi ditanya pada saat instalasi ya. Bukan master password yang barusan, bukan. Kemudian ini ada yang perlu diisi, nggak perlu. Save. Nah, tadi kita nggak nge-save ya. Makanya ditanya lagi nih. Ini sama, ini yang harus diisikan adalah password untuk user Postgres. Ini password yang ditanyakan ketika proses instalasi, bukan master password yang barusan diisi. Kita save aja biar nggak lupa-lupa ya. Oke. Nah, kalau udah sampai di sini berarti kita sudah berhasil memasang server PostgreSQL dan kita sudah berhasil login ke server menggunakan user Postgres. Nah, database baru ada satu, karena database Postgres ini pasti ada nih. Ini adalah database maintenance tadi dia bilang. Pasti ada. Kita nanti akan buat database baru untuk menyimpan data spasial kita. Nah, berikutnya yang harus kita buat itu adalah login. Kenapa kita harus buat login? Karena user Postgres itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mengelola data atau mengelola tabel dan seterusnya. Dia diperuntukkan untuk keperluan
mengadministrasi database server, misalnya membuat role baru, membuat pengaturan atau setting. Nah, sedangkan untuk mengelola satu database, misalnya kita akan bikin nanti satu database spasial, nah itu usernya user khusus saja. Nih, dalam contoh ini kita akan membuat user create login role ya. Kita namakan saja role usernya GeoID misalnya ya. Passwordnya, ini teman-teman silahkan isi ya, password untuk user GeoID. Kemudian privilege, ini semuanya dicek kecuali super user. Can login iya, super user jangan, nggak usah ya. Kemudian create role oke, create database juga oke. Ini nggak usah. Membership biarkan, sisanya biarkan. Yang kita ubah hanya bisa login, bisa bikin role, bisa create database. Save. Kita sudah punya 2 user sekarang nih. 2 user, ini yang user tadi awal Postgres, kemudian ini admin ya. Kemudian ini user yang bukan admin, GeoID yang nanti yang nanti akan kita gunakan untuk mengelola database spasial kita. Kemudian setelah dibikin role-nya, role GeoID ini, sekarang kita bikin database-nya. Nah, database-nya kita sebut aja GeoDB. Owner-nya tetap Postgres ya. Kemudian untuk definisi security, parameter, dan sebagainya kita biarkan. Jadi kita bikin database saja, GeoDB namanya, ownernya Postgres. Nah, kita sekarang punya database baru nih, GeoDB, yang masih miliknya Postgres. Terus untuk database GeoDB ini, kita akan berikan hak penuh kepada user GeoID. Nah, untuk memberi hak akses penuh terhadap database GeoDB tadi, kita pakai query tool aja ya. Grant all privileges on database GeoDB to GeoID. Di run. Nah, oke. Berarti sekarang semua hak terhadap database GeoDB sudah dimiliki oleh user GeoID. Oke, kita tutup aja ini ya, disconnect. Ini kenapa ada 2 ya? Satu di delete aja ya. Satu di delete aja, Jen. Cukup satu aja. Nah, database GeoDB yang barusan kita buat itu masih kosong keadaannya. Sekarang misalnya ya, di scheme public itu sama sekali belum ada tabel, belum ada function, belum ada view, masih kosong aja, kosong banget. Terus kemudian kita lihat extension nih. Extension yang sudah terpasang apa? Extension yang sudah terpasang itu baru PL, PGSQL. Nah, sedangkan untuk mengelola database spasial, kita memerlukan extension PostGIS. Makanya kita akan pasang sekarang extension PostGIS tersebut untuk database GeoDB. Jadi tinggal klik kanan di sini, kemudian create extension. Nah, di sini extensionnya banyak yang sudah disertakan oleh installer. Ada banyak, tapi yang perlu kita pasang untuk sekarang ini hanya PostGIS aja. Nanti mungkin teman-teman mudah-mudahan ada waktu untuk bahas ya, kita
pasang raster extension misalnya. Tapi untuk sekarang PostGIS aja dulu. Save. Nah, sekarang si database GeoDB itu sudah punya extension PostGIS. Nah, kita bisa lihat indikasi juga setelah dipasang extension PostGIS, maka function ini seharusnya sudah bertambah dengan fungsi-fungsi yang bawaan PostGIS. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih. Tadi kan kita lihat function ini kosong kan. Begitu dia tambahkan extension PostGIS, maka ada 695 function baru nih. Ini fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsionalitas PostGIS. Kemudian, hal yang baru lagi, coba kita lihat table ya. Sekarang ada table, tambahan satu table spasial sistem referensi spasial. Nanti kita akan jelaskan dalam lain kesempatan ya. Yang jelas kita bisa memastikan nih setelah melihat bahwa sekarang ada tambahan function sebanyak 695 itu, kemudian ada tambahan satu tabel spasial refsys, bahwa extension PostGIS sudah terpasang dengan benar di database GeoDB. PostGIS versionnya sendiri bisa kita cek. Gunakan perintah SQL ya. Versi 31. PostgreSQL-nya (13,4). Oke, jadi kita udah bisa pastikan ya bahwa database GeoDB yang tadi hak aksesnya diberikan penuh kepada user GeoID itu sudah punya extension PostGIS dan sudah siap untuk kita gunakan dalam penyimpanan maupun pengelolaan data spasial. Kita keluar dari sini ya, kita minimize. Kita konfigur satu lagi nih, QGIS. Nah, QGIS sendiri itu secara bawaan memang sudah mendukung PostgreSQL dan PostGIS ya. Kalau kita lihat misalnya di sini nih, add layer, itu ada add PostGIS layer. Kita bikin aja dulu koneksi ya ke sini. Nah, untuk connect ke database spasial PostgreSQL, kita harus mendefinisikan dulu koneksinya. Ini misalnya koneksinya ke PostgreSQL 13 tadi. Hostnya 127.001, databasenya GeoDB. Kemudian autentikasinya pakai user password. Username-nya GeoID. Passwordnya, ini teman-teman harus ingat ya, password teman-teman apa tadi. Jadi teman-teman sekarang punya password 3 ya. Yang pertama master password untuk pgadmin. Kemudian yang kedua password Postgres, password user Postgres. Nah, itu user administratornya PostgreSQL. Dan yang terakhir ini password untuk user biasa GeoID. Kita tes koneksi. Sukses ya. Ini sukses. Kemudian kita lihat ada opsi yang perlu di ini enggak. Untuk sementara nggak usah ya. Ini kita biarkan aja untuk sementara. Kemudian setelah ini terdefinisi, kita tes connect tadi udah oke. Di save, kita bisa connect. User GeoID, password. Oke. Ini sebenarnya sudah connect teman-teman, cuman karena tadi di Postgre itu masih kosong, belum ada tabel apapun, maka di sini kosong juga. Kalau kita klik list tables with no geometry,
Sudah ada tabelnya, kita sudah connect, tapi kan kita kan hanya pengen lihat tabel yang tapi kan di sini kita hanya pengen lihat tabel yang ada geometrinya aja kan. Makanya ini jangan dicek nih, biar nggak bingung. Nah, oke, tutup aja. Poinnya sampai di titik ini, pertama kita sudah bisa memasang PostgreSQL server. Kemudian kedua, kita sudah bisa masang DB manajernya, pgadmin. Kita sudah buat database spasial, tadi GeoDB. Kita sudah nyiapkan satu user untuk mengelola database spasial GeoDB tadi, namanya GeoID. Dan kita udah konekkan juga dan kita udah konekkan juga QGIS ke PostgreSQL. Kita kembali ke sini. Jadi yang sudah kita lakukan sekarang, install ini semua, kemudian install QGIS desktop, kemudian tadi create database spasial menggunakan database spasial. Kemudian kita juga sudah siapkan tadi database spasial dan satu role untuk mengelola database tersebut, yakni user GeoID dan databasenya sendiri namanya GeoDB. Nah, sampai saat ini teman-teman, kita sudah melakukan pertama ini proses 1 ya. Kita sudah selesaikan semua. Kemudian yang hasil OSM spasial data sampelnya kita lihat ini nih. Jadi di sini data OSM Nusa Tenggara, kemudian di dalamnya ada OSM Bali. Ini ada beberapa save file. Ada belasan save file nih. Gedung, land use, ini elemen alam nih saya nggak tahu apa. Kemudian lokasi wilayah administratif nih kemungkinan. Kemudian POI, POF ini belum tahu. Rel, jalan, sarana transportasi, waterways ini kayak sungai, water ini kayak danau. Nanti kita lihat aja sebagian dari ini ya. Oke, berarti proses poin 1 udah selesai, poin 2 sudah selesai, poin 3 sudah selesai juga. Sekarang kita lanjut ke poin 4. Kita akan ambil spasial data ke PostgreSQL. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke sini, ke PostGIS ya. Kita akan buka beberapa save file. Ini saya ambil contoh 3 aja ya. Pertama, POI dari yang Bali tadi ya. Kemudian kedua, jalan. POI tadi mewakili objek titik, jalan mewakili objek garis, dan kita ambil juga bangunan untuk mewakili objek poligon. Nah, kita ambil layer vektor, bentuknya file ya. Kemudian datasetnya kita ambil dari sini, Bali. Kita ambil 3 aja ya. POI yang poin ya. Ini yang underscore A, ini POI yang area. Kita ambil yang poin, kemudian roads sama building. SHP-nya building. Nah, ini. Jadi kita akan ambil 3 layer nih. Building mewakili poligon, POI yang point mewakili titik, dan roads mewakili jalan. Ini biarin aja. Close. Nah, ini petanya. Paling bawah harusnya poligon, jalan, titik.
Nah, satu lagi teman-teman nih, supaya tampilan peta kita nggak buta seperti ini ya, itu kita pasang aja plugin namanya Quick Map Service. Quick Map Service. Nah, dengan plugin ini kita bisa masang peta dasar online ya, misalnya Google Street Map, OpenStreetMap. Oke, ini sudah terpasang. Kita close. Nah, ini ada tambahan tombol ini nih sekarang nih. Kita pilih yang ini, Quick Map Service, kemudian Setting, kemudian More Service, Get Contributed Back. Tunggu dulu, ini download. Oke, udah selesai. Save. Nah, sekarang di sini, nah kita bisa tambahkan misalnya yang mana ya? Google Road aja deh. Nah, setelah kita punya 3 layer ini, kita akan import ke PostgreSQL. Kita klik menu DB, kemudian DB Manager, kita expand yang PostgreSQL 13 ini tadi koneksi yang kita udah definisikan tadi ya. Kemudian table public, kita import layer. Kita import yang POI aja dulu, yang point ya. Mau import hanya yang terselect atau semua? Udah semua aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Sebenarnya kalau kita biarkan default aja, itu masuk datanya. Tapi kita akan ubah beberapa mungkin ya. Geometry column, itu nanti kita namakan geom. Source ID dan target ID, ini sebenarnya kita nggak perlu kita ubah. Encoding nggak perlu kita ubah juga. Replace destination table ini kita mengganti kalau tabelnya sudah ada. Nah, karena kita sebenarnya sekarang nggak ada, masih kosong kan tadi, biarin aja. Ini juga biarin. Spatial index dibuat ya. Comment nggak perlu. Oke, import. Ini yang titik nih. Kalau titik cepat, udah selesai. Kita sekarang punya satu layer GIS OSM POI Free 1. Kemudian kita import lagi layer berikutnya. Ini kita masih klik di public ya. Ini harus kita klik di public, kemudian klik import layer lagi, kemudian kita import layer yang kedua, roads. Ini juga sama, kolom sama bikin spatial index. Oke. Ini mungkin agak lama nih. Oke, kita sudah punya 2 layer baru di sini. GIS OSM Point Free 1, GIS OSM Roads Free 1. Kita akan import satu lagi layer yang bangunan. Building, semua aja. Ini juga sama create spatial index. Oke. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah punya 3 table baru nih ya di Postgre. GIS OSM Building, ini gedung, ini POI, ini roads. Oke, kita tutup lagi ini layer-layer yang dari save file ya. Berikutnya yang akan kita tambahkan adalah 3 layer yang berasal dari PostGIS, bukan lagi dari save file seperti tadi di awal kita buka ya. Kita kembali lagi ke sini, layer, add PostGIS layer. Nah, kita connect ke sini. Sekarang di scheme public kita bisa lihat ada 3 layer.
Kita ambil tiga-tiganya ya. Add. Nah, ini data yang sama dengan yang kita lihat tadi, tetapi sekarang dari sumber yang berbeda. Sekarang data ini berada di PostgreSQL, bukan lagi berada di save file. Ini kita bisa lihat kalau kita hover di atas ya, di atas ini ya. Nah, itu ada keterangan bahwa ini dari database QDB di host 127.0.0.1 di lokal kita, port 5432. Tipenya point. Kemudian yang berikutnya ini tipenya line string. Yang ini tipenya polygon. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai saat ini kita sudah menyelesaikan seluruh tahapan yang kita rencanakan ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita kembali lagi ke sini teman-teman. Step 1 sudah, step 2 sudah ya, step 3 sudah, step 4 juga sudah, step 5 juga sudah. Nah, jadi sementara itu dulu. Nanti di kesempatan lain semoga kita masih bisa ketemu lagi. Bahasannya mungkin pertama bagaimana kita mengelola database spasial menggunakan QGIS. Atau mungkin materi lainnya kita lihat lebih dalam ke sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar gitu, sehingga data-data spasial tadi bisa masuk ke Postgre kemudian ditampilkan lagi, ditayangkan lagi di QGIS. Untuk sementara seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, dislike, komen, share, dan subscribe jika berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.